Ya, shalom, selamat malam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pada kesempatan kali malam hari ini saya mau mencoba menjawab eh, usaha teman-teman Muslim yang selalu memperdebatkan atau mendiskusikan tentang ilah yang disembah orang Yahudi dan orang Islam itu sama. Cuman Kristen sendiri yang berbeda. Kita nggak berbicara tentang kemanusiaan Yesus dulu, tapi kita berbicara tentang yang ilahi itu karena Allah itu roh ya. Kita nggak berbicara tentang kemanusiaan Yesus. Itu ingat dulu batasan masalah kita. Sebenarnya kalau bisa dibilang secara singkat, menurut hemat saya tentu berbeda. Ilah yang disembah teman-teman Muslim dengan ilah yang disembah teman yang ada di Alkitab lah minimal lah, itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena ini saya juga pernah mendiskusikan ini dengan Bang Zuma ya. Yang paling utama aja, yang paling utama dan salah satunya dan yang paling utama, bahwa ilah yang kami sembah itu memiliki roh. Ilah kamu tidak. Mindset kalian yang saya sering perhatikan, tapi sebenarnya sih di Al-Quran sendiri menurut hemat saya nggak seperti itu ya, tapi yang dihidangkan kepada saya di kuping saya ini ya, kalau Allah itu nggak mungkin punya roh, yang punya roh itu ciptaan manusia kan begitu. Tapi itu nantilah, saya nggak mau apa namanya membahas itu lebih dalam karena nggak ada teman-teman Muslim. Tapi saya mau menghadirkan bagaimana sih sebenarnya perspektif roh Allah itu, roh ilah itu yang berada di dalam Alkitab. Bagaimana perspektifnya dari sudut pandang orang Yahudi itu sendiri? Kita mesti lihat dari Alkitab itu sendiri dulu sebelum masuk ke pernyataan orang Yahudi itu sendiri. Ayub 33 ayat 4 di situ dijelaskan, roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Di sini ada bentuk paralelisme. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Ini paralel, roh Allah yaitu ya nafas yang maha kuasa. Tentu yang nafas yang maha kuasa itu bukan ciptaan. Justru karena dari nafas yang maha kuasa itulah kita hidup. Kita diberi hidup oleh roh Allah itu sendiri. Makanya di sini disebut roh Allah telah membuat aku. Nggak mungkin roh Allah itu adalah ciptaan. Itu saya nggak mau mencampurkan apa yang kalian orang teman Islam imani ya, saya nggak. Tapi saya mau menjelaskan tentang kitab saya dengan iman saya. Oh, Adirion itu salah terjemahannya. Baik, kita lihat di leksikonnya. The Spirit of God has made me, and the breath of the Almighty gives me life. Nafas apa namanya? The Spirit di sini itu dari kata ruah, nafas. Dan nafas yang ilahi masa ciptaan sih? Gimana sih? Ya kan? Dari situlah ada roh Allah di dalam ayat 34, makanya disebut roh Allah. Roh itu ya spirit, suatu hal yang tidak terlihat, spirit of God, soul of God, godly soul. Nah, itulah kira-kira jawabannya. Leksikonnya jelas di sini, di sinilah ada kata ruah, roh. Bahasa Indonesianya roh, bahasa Ibrani-nya ruah, ruah el. Ruah el itu bukan ciptaan. Gimana? Wong dari justru karena ruah el ini kita dibuat kok. Masa si yang membuat itu juga dibuat? Ada tuh kok konsep seperti itu. Seperti itu ya. Makanya di dalam itu di dalam kitab 1 Korintus 2 ayat 11 pun disebut, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam diri dia, di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi memang ada, roh Allah itu ada. Dan itu bukan ciptaan. Justru karena roh Allah itulah kita dibuat. Justru karena roh Allah itu atau nafas yang maha kuasa itulah kita hidup. Itu kan clear ya. Sekarang kita lihat bagaimana menurut perspektif orang Yahudi itu sendiri. Kita akan mencoba pandangan dari namanya Elisifa. Dia seorang Yahudi, dia sekarang udah jadi citizen di di Israel ya. Bentar ya, saya agak bingung. Oke, kita bisa lihat di sini. Bentar.
Ya. Di dalam kejadian 1 atau kejadian 1-3 dalam proses penciptaan, kita tahu bahwa Tuhan itu menciptakan manusia dengan 2 jenis materi, dengan 2 jenis bahan mentah. 2 jenis materi, 2 jenis bahan mentah. Ini bukan berarti tanpa kritik. Saya juga mau mengkritikin tentang apa yang narasumber ini bicarakan. Tapi kita lanjut dulu. Bahan mentah pertama adalah Bahan mentah pertama ya. Berarti ada bahan mentah kedua atau daging atau tanah, ya, tanah yang menjadi daging. Dan bahan mentah yang kedua adalah nafasnya Tuhan. Bahan mentah yang kedua adalah nafasnya Tuhan. Dia sudah menyebutkan, ini kesalahan yang fatal bagi narasumber. Dia sudah menyebutkan 2 materi. Nafas yang maha kuasa yang seperti ada di Ayub 33 ayat 4 itu bukan materi. Ruah itu bukan materi, suatu hal yang tidak terlihat. Itu yang disebut ruah. Jadi ini mungkin saya nggak tahu dia salah atau dia salah memilih dalam pemilihan diksi, saya nggak tahu. Tapi memang dia salah. Tapi nggak apa-apa. Lanjut, kita lanjut. Dan nafasnya Tuhan itu masuk melalui apa? Masuknya tuh melalui hidung, ya kan? Masuknya melalui hidung. Oke, terus. Jadi di daerah kepala, ya kan? Itu sebabnya kepala itu menjadi simbol dari godly soul atau dari roh ilahi. Godly soul atau roh ilahi. Memang roh ada ilahinya Tuhan. Roh ilahinya Tuhan. Ya, roh ilahinya Tuhan masa ciptaan. Iya kan? Yang roh kita ciptaan. Ya, roh ilahi manusia, roh ilahi Tuhan masa ciptaan. Gitu. Oh, hadirin. Yang namanya ciptaan, kalau ciptaan itu yang punya roh, yang maha kuasa nggak punya roh. Kalau begitu pola pikirnya kita, gara-gara manusia itu punya roh, lantas Tuhan itu bukan nggak punya roh, mindsetnya seperti itu, hancur lebur. Nanti disebutlah Tuhan itu perkataannya gimana? Manusia berkata-kata, Tuhan juga berkata-kata, berfirman. Apakah perkataannya sama? Kan tidak ada yang serupa dengan dia. Kalaupun disebut roh Allah, bukan berarti roh Allah itu sama dengan roh manusia. Itu harusnya mindsetnya. Bukan berarti karena roh manusia disebut roh Allah berarti Allah itu ciptaan. Itu bukan mindset yang benar, cara berpikir yang benar. Nggak perlu beragama itu, nggak perlu pakai iman itu. Itu penalaran bahasa itu. Nggak perlu pakai iman itu, salah. Cara berpikir itu nggak ada hubungan. Koefisiennya itu nggak ada. Kita lanjut. Sementara dari leher ke bawah itu adalah simbol dari tanah, itu dari kebinatangan. Jadi kita itu punya dua kerohanian. Yang pertama kerohanian atau rohnya binatang, yaitu roh binatang itu biasanya kita punya rasa lapar, kita punya hawa nafsu, rasa pengen minum, rasa pengen punya. Tapi itulah, itu dari perspektif dia. Saya nggak mau cuman nggak setuju semua dalam hal berbagai hal, tapi memang yang tidak bisa dipungkiri dan memang sesuai dengan apa yang di tema yang kita tangkat ini, itu roh Allah. Di dalam Alkitab tuh memang ada roh Allah, dan itu bukan ciptaan. Justru karena roh Allah itulah kita hidup. Dan tadi sudah saya jelaskan di ayat-ayatnya sudah dijelaskan. Seperti itu teman-teman. Sekarang mungkin ini pertanyaan kali ya buat muslim ya, kalau bisa dibilang. Kalau saya boleh bertanya, ini saya nggak mau menyimpulkan. Berapa ya? Ayat 72 surah 38 ayat 72. Aduh, surah 38, wait ya sebentar. Surah 38 ini kok sekarang tampilnya begini ya. Surah 38 ayat 72. Sebentar ya guys, aduh. Ini saya mau bertanya sama kalian. Ini
keep lah, kalian jawablah sendiri masing-masing. Saya nggak mau menyimpulkan, saya nggak mau monolog kalau berbicara tentang kitab kalian. Apabila aku telah menyempurnakan, ini konteksnya untuk penciptaan Adam ya, jadi kita berbicara hal yang sama, jadi jangan bilang oh lihat deh konteksnya sama, sama itu konteksnya penciptaan Adam nih. Apabila aku telah menyempurnakan penciptaannya, ini kan Adam kan, kita lihat di ayat-ayat sebelumnya. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah, kan gitu. Ini jadi tentang penciptaan Adam sama, dan meniupkan rohku ke dalamnya, rohku ke dalamnya. Apa tuh bahasa bahasa ini, mungkin ruhi kau, mungkin maaf ya kalau misalnya saya salah. Di sini penerjemahan ditambahin ciptaan. Ini kan penambahan penambahan. Kenapa disebut roh ini ciptaan? Yang mau diciptakan itu manusia atau roh? Yang mau diciptakan manusia kan. Nah, manusia yang dibentuk dari tanah itulah diberi roh, meniupkan roh. Kalau meniupkan itu kan berarti dari dalam. Ini saya nggak mau menyimpulkan, tapi ini perspektif di kepala saya nih. Meniupkan itu kan pasti kan yang berada di dalam dirinya, dari zatnya Allah itu sendiri. Ditiupkan. Loh, masa itu yang di dalam dirinya itu adalah ciptaan? Itu mungkin itu, coba kalian renungkan dulu itu seperti apa. Jadi untuk kesimpulannya, tentu kita nggak perlu untuk memaksakan untuk menyamakan ilah. Yang beda ya tetap beda, sama ya sama. Kalau beda nggak usah perlu untuk disama-samakan, seperti itu kira-kira ya. Mungkin dari saya, terima kasih, selamat malam, shalom aleichem.